akan menolong awak tu diri awak sendiri. Cuma yang menjadi persoalan Bapak Ibu, ketika peringatan Allah itu menyinggung ke diri awak, awak bangih orang menyampaikan. Ketika ayat-ayat Allah disampaikan di guru-guru awak tu mengenai diri awak, adu awak di dalamnya tu apa cari-cari dalih atau beku bertanya lo ke urunan lain seolah-olah madu-adu gitu. Jadi mungkin hati awak tu waktu itu belum dilembutkan oleh Allah sehingga masih menolak dan membelakangi ampunan Allah peringatkan di dalam Al-Quran. Untuk bisa hati awakku dan terungkap dari ayam matu nang kalua tu Bapak Ibu, ada hal yang akan membantu atau menolong seorang mukmin kalaunya bisa menangis karena Allah. Kalau menangis karena manusia ndak apa bi Allah. Menangis dek karena susah hidup, bahkan mungkin bangi Allah. Kalau ada orang menangis dek karena payahnya, bangi Allah Bapak Ibu. Kan ada itu dalam hadis qudsi, man lam yasbir bi bala'i wa lam yarda bi qada'i wa lam yashkur bi ni'ma'i falyakhruj min tahtis sama'i wa utlub rabban siwaya, kata Allah. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, tidak reda dengan ketetapan atau takdir yang telah aku tentukan, tidak bersyukur dengan apa yang telah aku berikan, keluar dari kolong langitku, kata Allah. Cari Tuhan selain aku, itu bagi Allah. Tapi ketika orang tu menangis dek lantaran khasyatnya, takwiknya dek dosa, nasibnya nanti di alam barzah sampai di alam akhirat, itulah tangisan yang dicintai oleh Allah. Nah, untuk bisa menangis dan bantu itu tu Bapak Ibu, dituntunlah awakku dalam Islam sebagaimana ulama menjalekan, diantaranya memohonlah kepada Allah, berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu kau yang tidak bermanfaat banyak Bapak Ibu. Kini ko di masa kini bisa awak menanti ilmu, wirid sih banyak model jo namunya kini. Banyak nama wirid, ada wirid permata bunda namanya, ada permata nagari, ada BKMT, ada wirid bundokan duang, ada wirid pasukuan, ada wirid arisan. Di masa musaji ada taklik akbar, ada taklik asgar, banyak kini namanya. Tapi kadang hanya sekedar pai bondoh-bondoh masih itu. Tandanya ilmu itu memberi manfaat. Lah disarikan lo oleh para ulama. Orang kalau ilmu itu menyangkui ke hatinya bermanfaat, maka Allah hadiahkan di hatinya itu basirah, penglihatan batin, sehingga yang nampak di nyotu adalah aibnya surang. Tidak karaja orang lain nampak di nyotu, aibnya surang nanti kan. Nyo adojo jamaah ku Bapak Ibu menangakan pengajian tu sampai tangguhnya, bahkan menyapuinya ke orang sabalahnya, rancak kaji ustaz tadi tu yang menatapik nanya kondisi kini. Awak itu benanan wa indaan. Caliatlah mode isianu tu, mode paja tu. Kalau tidak akan baca rituan orangnya tu, tidak senang hatinya. Kena mencukia urusan orangnya, tidak senang hatinya. Hanya kecilnya awak kalau berusaha sampai mungkin wa indah kan kecil. Hanya sampai kecil orang tu mode itu. Nah kecilnya gua nan awak berusaha maindan. Menyambui orang lain itu karena diri awak. Sementara serang menyambui orang tu.
Jadi Bapak Ibu, bantua itu kondisi awak begitu. Tiba di pintu masjidnya lebih lu masalah saya lu nya. Ilmu yang bermanfaat itu memang diawali dengan niat yang ikhlas. Maka niat awak ya pai baraja memohon ke Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni 'ilman nafi'a. Nabi itu majakan doa itu. Ya Allah, anugerahkan aku ilmu yang berikan manfaat kepadaku dan berikan manfaat terhadap ilmu yang telah aku pelajari ya Allah, dan tambahilah selalu ilmu yang bermanfaat itu. Jadi ketika aku tuh nampak di dirinya tuh kesalahannya gitu. Nyo tak peduli orang lain tuh. Dia salah orang gitu. Kecuali dalam hal untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perbaharui niat awak tuh di rumah. Ketika batanya anak pai ka mama, pai ka maya, pai arisan. Nyo ada pengajian di sini nyo pai arisan. Jadi di kapalonya tuh nan ada apa? Nan di kapalonya tuh beko si anak musiana tercabui. Bahkan sedang mengaji itu sendiri Bapak Ibu masih sibuk juga baru. Kamu mangko tahu tuh de acuk magi aku mendapat undangan ku acuk gitu. Undangan wirid mundokan duang wirid anu tuh banyak. Awas sedang mengaji araga-araga jangan diletaknya sih. Awas sedang ceramah sambanya disusunnya. Jadi ayat itu balikahkan, seolah-olah awak mempermainkan ayat Allah. Dan yang lebih parah mana Bapak Ibu, jangankan meneteskan air mata, bahkan Allah dan ayat serta Rasulnya justru dijadikan bahan candaan di zaman kini. Bah supaya orang galak. Nah ketika ada yang maingian itu, bahkan ada nama nuntui ke pihak perwajib, inilah suasana menjawab, kami tidak serius, kami tidak ada niat kami untuk itu, kami hanya bersenda gurau, kami bermain-main. Nah sudah tuh minta maaf sih, aman sih sudah itu. Dan itulah disabui oleh Allah tu dalam surah At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main, kami hanya bersenda gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakanlah hai Muhammad, apakah pantas kamu jadikan Allah dan ayatnya serta Rasulnya untuk menjadi bahan candaan berolok-olok? Nabi saja Bapak Ibu yang menarimu ayat tua sampai pada raya yang matu Nabi menarimu ayat. Apalagi kalau baca baan Nabi menarimu wahyu itu Bapak Ibu, ada sampai pingsan Nabi itu, sampai damam Nabi. Di mana ilmu itu kan bisa bermanfaat. Kadang ngado jawab majak tu ndak dunia ikhlas. Pailah nangau pengajian batu biasanya sudah mengaji ko beko ado juadahnya. Atur rami orang tibo tu makan-makan. Ah kapatang tu Bapak Ibu hari Minggu tu mau maisi wirid BKMT, curhat Pak Kua aku ke jamaah namanya go BKMT. Ibu tiambo cek Pak Kua. Awak kapai ka Padangnya rami-rami tu. Ambo kecean dalam jamaah tu. Nyo niatnya nak pai mengaji rupa kuah pai raun. Cuma lawa aduan siko kuah. Aduan lah di siko ka pengurus musaji ya. Awak insyaallah hari Minggu bisua apa namanya istilahnya go wisata namanya biar. Wisata religi ya. Kini rancak namanya tu.
wisata religi, bukan nampu menagah indah. Cumanya pai itu ndak pai mengaji, pai mancalia orang, sudah tuh pai barau-barau itu pulang dari raut tuh singgah ke tepi lawi. Dan kaji tadi itu kemapa ya? Lepas campaan ke lawi. Cubalah wa ini inu manuangan itu bapak. Anak karape dua ilmu dan bentuk itu. Sudah tuh galak-galak, bafoto, selfie-selfie, manari-nari, mengangkang-angkang. Apa ditiru lo gaya orang Yahudi Nasrani bangku mangku gaya, mangku macam-macam lah. Nandak kanawa apa ditiru. Nauzubillah. Kalau iduilah Umar bin Khattab tahun kini bapak ibu, antah halah kadianu ni kaum Islam mah mangece bapak ibu. Bacalah sejarah Umar bin Khattab. Kalau iduilah Umar bin Khattab di zaman kini bukan apa-apa lah banyak musaji kon diruntuhan di Umar bin Khattab. Sebab bagi Umar bin Khattab musaji itu tidak perlu banyak-banyak rente, tidak banyak-banyak hiasan, banyak ragi itu. Cukui sawarna. Warah karih Umar bin Khattab. Tidak boleh namanya bui itu dah. Bacalah sejarah sahabat, sejarah Nabi. Nabi saja salat di muka tu, ada kain raginya tidak banyak bentuk garis-garisnya. Disampaikan itu oleh Nabi ke Aisyah, tolong pindahan kain itu. Siapa orang Nabi kusuk orang Nabi salat? Ada kaum ibu Nabi kusuk orang Nabi salat nak atau apa? Disediaan di Nabi. Jadi bapak ibu, kadang menyampaikan bana aku ya pai. Banyak orang bangi. Kalau disampaikan itu banyak orang bangi. Tujuannya memang kalau memang untuk kenyamanan itu alhamdulillah. Kalau lema nambah khusyuk alhamdulillah. Cuma ketika orang masuk ke dalam tu bapak ibu ndak tahiyatul masjid, jamaah tu masuk masjid tu. Timur orang masjid itu menganya keluar lape itu. Putuan dekat mimbar ko cia, putuan dekat isko cia. Nyo ndak tahiyatul masjid tu. Ndak menghormati rumah Allah di dalamnya. Itulah yang terjadi di zaman kini. Nah, jadi makanya balindunglah awak dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Kembali niat itu dipasangkan karena Allah. Sebab menuntut ilmu itu memang ganjarannya sangat gadang bapak. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa ayata'allamu khairan aw yu'allimahu faka'annama ka'ajrin hajjin tamman, kata Nabi. Siapa yang sengaja datang dari rumah menuju masjid, tidak ada niatnya selain daripada untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkannya, maka seolah-olah kata Rasulullah dia sedang merangkuh pahala seperti pahalanya orang melaksanakan ibadah haji dengan ibadah yang sempurna. Kalau itu kata Nabi, bahkan ujungnya sarugo itu tidak mudah tu doh, barik tu ngarajunya. Dan apalagi yang mengetahui kondisi hati awak tu Allah. Nah, jadi makanya balindung awak dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Termasuk juga doa Nabi itu sambungannya wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk. Wa min nafsil la tashba', dari nafsu yang tidak pernah kenyang, yang tidak pernah puas. Nafsu aku memang tidak pernah puih itu bapak. Bahkan Nabi SAW pun mengingatkan, kalau adulah kata Nabi manusiaku dia gih amih jo perak salawih wadi lembah. Nah, lembah tu tidak bantu ngarai negari awak. Kalau bagi orang-orang Arab bapak ibu jazirah Arab, yang lembah tu lapangan lawih saja wah mata memandang, tu yang lembah. Itu yang lembah. Kalau adolahnya punya satu lembah itu kata Rasulullah, makanya ingin
lembah yang kedua. Kalau punyanya emas dan perak tu dua lembah, makanya ingin lembah nan ketiga. Itulah nafsu. Tak pernah kenyang. Wa min da'wati la yustajabu laha, serta berlindung kepada Allah dari doa yang tidak mustajab. Nah, jadi itulah yang akan bisa membantu awak menangi ilmu yang bermanfaat. Nyo ilmu tu tandonya Bapak Ibu, bukan dek santiang mengece, bukan hebat berdebat, bukan nyo ahli dalam berdiskusi. Kadang justru sesuai dengan peribahasa, orang nan banyak carito tu isinya tak ada. Kan ada peribahasa, ada tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam. Kalau Abdullah bin Mas'ud menyebutkan laisal ilma an kathratil hadis, bukanlah dikatakan berilmu itu orang yang pandai berbicara, yang banyak pembicaraannya, walakinnal ilma an kathratil khasyah. Orang yang berilmu itu adalah orang yang besar, yang gadang rasa takwiknya. Sehingga dek takwiknya ke Allah tu berhati-hatinya setiap ucapan yang keluar. Kalaupun nyo batangka berdebat dan nyo tahu di pihak yang benar, nyo berusaha untuk menghindari perdebatan itu. Sebab perdebatan itu kata Nabi ujungnya nanti kerusakan hati juga batangka awak semua. Jadi urangan yang tu bukan berarti nyo mengalah, lo tahu le. Hati-hati lo orang banyak aniang, orang banyak diam. Nah, jadi Bapak Ibu, nah itulah diantara. Kemudian biasakan hatiku menerima peringatan dan nasihat. Baik nasihat itu berupa ucapan perkataan melalui wirid-wirid pengajian, tausiah-tausiah nan awak dengar, apalagi nasihat dari ayat-ayat Al-Quran. Termasuk juga keadaan, baanan keadaan musibah misalnya terjadi, bencana nan terjadi. Itu tuh nasihat. Jangan awak menambah lo dosa awak. Terjadi gampo di tempat lain. Beko tu awak tu kan mendengar berita tu, kecil-kecil awak di sinan tu lah patui Allah menurunkan azab. Orang di sinan tu berzina sekarang jo, mabuk sekarang jo. Banyak orang keluar dari Islam murtad. Mangai itu nan awak baca. Sangko awak negari awak ku ndak banyak je dosa, banyak dosa negari awak ku Bapak. Ketika ada musibah dia bahagiakan kepada daerah lain, tempat lain, ada lo doa diajarkan Nabi. Kalau nak pandai bahasa Arab, awak ya Allah, lindungi kami ya Allah dari musibah atau bencana yang Engkau turunkan ya Allah. Itu sudah tu bersyukur alai, indak menambah masalah. Kalaupun mungkin ada penduduk kampung, suatu kampung tu murtad, itu kan sebenarnya kan gara-gara kesalahan umat Islam juga ini. Bah kesalahannya, lah dosa-dosa anaknya tu duitnya susah payah, tapi tidak tertolong. Biarlah orang lain menolongnya. Makanya Imam Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang kelaparan itu lebih baik dari 1000 masjid jami' yang kau bangun, lebih baik dari rukuk dan sujudmu tiap malam, lebih baik dari kain kiswah yang engkau berikan dari kain sutra. Menolong orang susah tu nak lebih kadang pahalanya, maringankan beban duit orang. Cobalah. Dan ayat Al-Quran pun kan itu Bapak Ibu. Nampak yang banyak isinya disuruh masyarakat menolong orang susah, orang kelaparan. Banyak tuh Bapak Ibu. Nagari aku sih banyak Pak. Dulu mutakana tuh Bapak Ibu jamaah Pak Camat Manyabuian yang masih dijabat Pak Syafrizal.
Kata beliau, Ustaz, di kampung Ustaz mana tu, laba dua datang kamu, ada nak minjam pitih kamu, Pak, mulia minjam pitih 10.000 pembalik mari. Udah ya dulu lah iba sopir saja corona aku nak boleh nak tanturi ni oleh. Minjam pitih pembalik mari. Tu orang awak tu. Dulu tu Ustaz, meminjam piti kamu 100.000 kapi kabidan. Padahal nyo dalam mu kemalayan lagi. Itu nan lebih utama Bapak Ibu. Banyak orang namarangi barihnya tu banyak. Aba kecewa kamarabian musaji. Nyo di samping musaji benar tu, di samping surau bana, di samping musala tu orang nama tu itu. Ndak bisa ke wah suruhnya tu banyaklah zikir, banyak tasbihnya, paruinya padiah bah kamanya buinya zikir. Disitulah para sahabat dulu hebatnya Bapak Ibu dalam masyarakat. Dewa banyak tu. Alhamdulillah kalau di Sungai Pua ko Bapak Ibu 31 banyaknya musaji di musala gua tanpa surau, ndak ada ndak melantai keramik. Alhamdulillah. Bersyukur awak. Ndak ada ndak melantai keramik tu dan jamaahnya ado sadonyo idui waktu 5 tu sadonyo. Alhamdulillah. Tapi ado nan lupu awak tangisan orang-orang nan kelaparan, orang nan kesusahan. Ado anaknya nan banyak ingin melanjutkan sekolah nan lebih tinggi, bukannya menolong, cemeh nanti bu. Lajalih apa itu kerajunya, anaknya banyak. Banyak mau sekolah tinggi-tinggi. Apa salahnya tolong pak? Tidak itu nang keluar kalimat itu. Padahal kalau nyobantu salah satu orang dari anak atau keluarga tu sampai sekolah tu Bapak Ibu jamaah, itu tak masuk jalan merintis ilmu, pembuka jalan kasarugo. Orang nak merintis ilmu tu tidak sekedar menengah pengajian saja, nak datang kian saja. Malahan mungkin itu tu bisa ria, bisa ujub, bisa bangga kadiri wak surang. Tapi ketika ada salah seorang awak jaminnya untuk sampai tamatnya kuliah dan awak minta lo kayaknya beku nanti bisa mengembangkan ilmunya sampai mati nanti, ilmu itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, itu hebatnya Islam. Jadi itulah diantara jalan untuk membiasakan hati itu. Keadaan termasuk juga hal yang akan melunakkan hati supaya bisa yamato itu keluar. Termasuk keadaan kematian orang yang meninggal di sekitar awak. Nabi kan juga menyebutkan taraktu fikum nasihatain qaulan wa samitan. Aku telah tinggalkan kepadamu dua nasihat, nasihat yang pandai bicara dan nasihat yang hanya diam saja. Apa nasihat yang pandai bicara? Al-Quran. Apa nasihat yang diam saja? Kematian. Kalau diimbau lah di pengurus sudah hisa atau besok pagi namuak Bapak Ibu, alah nan kau tak jadi dewa tu. Itu nasihat itu. Awak ka kubur tu mati. Nah, termasuk juga yang terakhir Bapak Ibu jamaah, untuk melembutkan hati itu adalah Nabi juga menganjurkan aco-aco mausap kapalu anak yatim serta meringankan beban orang yang kesusahan. Manga mengusap anak yatim ko muka suinya itu menyantuni anak yatim, tidak sekedar mapu kapalunya dan membantu orang nan kesusahan seperti yang telah disampaikan tadi itu. Nah, jadi itulah diantara supaya ayah matuku yo keluarnya bukan dek karantan ini susah itu, cuma dek lantaran takui jo Allah. Nah, untuk itu tu Bapak Ibu, itulah jalan yang ditunjukkan dek Nabi SAW nan kamaringankan nasib awak nanti di
alam kubur, apalagi nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak pada tampaknya. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.